Organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Organ pencernaan pada hewan berbeda-beda. Organ-organ pencernaan tersebut mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dalam sebuah sistem pencernaan. Berikut sistem pencernaan pada beberapa hewan. Serangga dengan urutan organ pencernaan: mulut, tembolok, empedal, lambung, usus, yang terakhir anus. Ikan dengan urutan organ pencernaan: mulut, kerongkongan, lambung, usus, yang terakhir anus. Katak dengan urutan organ pencernaan: mulut, kerongkongan, lambung, usus, yang terakhir anus. Kelompok reptilia dengan urutan organ pencernaan: mulut, kerongkongan, lambung, usus, yang terakhir kloaka. Burung dengan urutan organ pencernaan: mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, yang terakhir kloaka. Kelompok mamalia dengan urutan organ pencernaan: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, yang terakhir anus. Ruminansia atau kelompok hewan pemakan rumput-rumputan yang terjadi pada kelompok mamalia dengan urutan organ pencernaan: mulut, kerongkongan, rumen, mulut, retikulum, omasum, abomasum, usus besar, yang terakhir anus. Ayo ceritakan urutan pencernaan dari hewan-hewan berikut. Sebelah kiri adalah kambing, dan sebelah kanan adalah ikan lele. Selanjutnya, organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas organ-organ tertentu dengan fungsinya masing-masing. Perhatikan organ pencernaan pada manusia berikut: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Berikut fungsi dari setiap organ pencernaan pada manusia. Pertama, mulut, tempat makanan dihancurkan. Kedua, kerongkongan, saluran penghubung mulut dan lambung. Ketiga, lambung, tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Keempat, usus halus, tempat penyerapan sari-sari makanan. Kelima, usus besar,
tempat penyerapan air sisa pencernaan usus halus dan membuang zat-zat sisanya. Keenam, anus, saluran pembuangan sisa pencernaan. Selanjutnya, proses pencernaan pada manusia. Ayo ingat kembali urutan proses pencernaan makanan di dalam organ-organ pencernaan manusia, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, yang terakhir anus. Semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu. Belajar tentang Bahasa Indonesia tema 3 KD 3.4 tentang iklan media cetak dan media elektronik. Pernahkah kalian melihat gambar iklan? Biasanya kita melihat gambar iklan ada di tempat-tempat umum seperti di koran, majalah, atau TV. Artinya, iklan bisa kita lihat di media cetak atau media elektronik berupa TV, radio, dan internet. Perhatikanlah iklan media cetak berikut. Apa saja yang kalian lihat dalam iklan tersebut? Yang pertama, terdapat gambar yang menarik. Yang kedua, terdapat nama produk. Yang ketiga, terdapat kata kunci iklan. Yang keempat, terdapat kalimat iklan yang persuasif atau bersifat mengajak. Yang kelima, terdapat harga barang. Yang keenam, terdapat nomor telepon. Dan yang ketujuh, terdapat alamat pengiklan. Ciri-ciri iklan yang baik adalah kalimatnya singkat dan jelas, bahasanya menarik dan mudah dipahami, tulisan dan gambarnya menarik, jujur sesuai keadaan sebenarnya, tidak menyinggung pihak lain, dan menarik perhatian banyak orang. Jenis-jenis iklan. Yang pertama, iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk memunculkan kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial. Contohnya, iklan bahaya merokok, iklan bahaya narkoba, dan lain-lain. Yang kedua, iklan penawaran adalah iklan yang bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa. Contohnya, iklan tentang bimbingan belajar, iklan tentang lowongan pekerjaan, iklan jual beli mobil, dan lain-lain. Yang ketiga, iklan pengumuman atau iklan pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan untuk menginformasikan tentang suatu hal kepada orang banyak. Contohnya, iklan pemberitahuan berita kematian, iklan kajian akbar, iklan reuni akbar, dan lain-lain. Pernahkah kalian melihat iklan-iklan seperti yang sudah disebutkan? Pasti pernah ya, baik itu di televisi, radio, maupun internet. Selanjutnya, jenis iklan elektronik yang akan kita pelajari adalah iklan radio dan iklan televisi. Tahukah kalian perbedaannya? Iklan radio adalah iklan yang mengandalkan suara untuk menyapa pendengarnya. Sedangkan iklan televisi adalah iklan yang disiarkan di televisi. Iklan ini terdiri dari suara, gambar bergerak, serta tulisan. Keragaman di lingkungan sekitar. Di sini terlihat warga sedang melakukan kegiatan kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kerja bakti merupakan salah satu contoh interaksi sosial.
Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Interaksi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan kerja bakti seperti pada gambar. Dalam interaksi terdapat hubungan timbal balik. Keragaman dalam interaksi sosial. Keragaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial. Di sini terlihat Dedi memiliki teman dari beragam suku, budaya, dan agama. Meskipun berbeda-beda satu sama lain, kita harus memiliki sikap toleransi kepada teman agar dapat tercipta kerukunan dalam interaksi sosial. Manfaat kerjasama dalam keragaman. Di sini terlihat anak-anak sedang melakukan kegiatan kerja kelompok. Salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman yaitu kerja kelompok. Perhatikan beberapa manfaat melakukan kerja kelompok. Yang pertama, pemersatu budaya yang beragam. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang ketiga, dapat bertukar pikiran antara anggota kelompok. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial, materi interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Oke, kita simak video pembahasan berikut ini ya. Interaksi manusia. Interaksi manusia terdiri dari dua, yaitu interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama, ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang terjadi antar manusia. Terjadinya interaksi sosial disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk sosial? Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, tanpa adanya interaksi sosial, tidak akan mungkin adanya kehidupan bersama. Syarat terjadinya interaksi sosial yaitu jika ada dua orang yang saling berhubungan dan saling berkomunikasi. Artinya, jika ada dua orang yang sedang berhadapan namun tidak saling berhubungan dan berkomunikasi, tidak bisa dikatakan sebagai suatu interaksi sosial. Untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk kita simak jenis-jenis interaksi sosial berikut ini. Interaksi sosial terdiri dari interaksi antar individu, artinya interaksi satu orang dengan satu orang lainnya. Contohnya, saat kita bertegur sapa, berjabat tangan, dan seorang kasir yang sedang melayani pembelinya. Lalu ada interaksi individu dengan kelompok, artinya interaksi antara satu orang dengan banyak orang. Contohnya, guru yang sedang menyampaikan materi di depan murid-muridnya, seorang ustadz yang berceramah di hadapan jamaahnya, dan ada seorang tokoh masyarakat yang berpidato di depan halayak umum. Kemudian interaksi sosial antar kelompok, artinya interaksi kelompok dengan kelompok lain. Contohnya, dua tim sepak bola yang bertanding dan diskusi antar kelompok. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Lingkungan alam terdiri atas komponen abiotik atau benda yang tak hidup dan komponen biotik atau disebut juga dengan benda hidup. Dalam lingkungan alam terjadi interaksi antara lingkungan abiotik dan biotik, begitupun sebaliknya. Contoh, interaksi antara komponen abiotik dengan biotik adalah tanah, suhu, dan curah hujan yang mempengaruhi jenis tanaman. Lingkungan biotik juga dapat mempengaruhi lingkungan abiotik. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya juga dapat menyimpan air tanah lebih banyak. Di samping itu, interaksi antara manusia dan alam dikelompokkan menjadi dua,
yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan dan waktu untuk berlayar dengan keadaan cuaca, serta interaksi manusia yang mendominasi alam. Contohnya, melakukan hujan buatan untuk lahan yang kekeringan karena musim kemarau panjang. Oke. Kelas 5, tema 3, subtema 1. Tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Setiap kalian menyanyikan lagu, kita harus memperhatikan tempo lagu. Selain itu, nada memiliki jenis loh. Lalu, apa itu tangga nada diatonis? Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri atas 7 buah nada yang memiliki jarak 1 dan setengah. Tangga nada diatonis ada 2 macam. 1. Tangga nada diatonis mayor. 2. Tangga nada diatonis minor. Satu, ciri tangga nada diatonis mayor. A. Lagu bersifat riang gembira. B. Terdengar bersemangat. C. Umumnya diawali dan diakhiri nada do. Contoh lagu diatonis mayor: Indonesia Raya, Hari Merdeka, Halo Halo Bandung. Dua, tangga nada diatonis minor. Cirinya: A. Lagu bersifat sedih. B. Terdengar kurang bersemangat. C. Umumnya diawali dan diakhiri nada la. Contoh lagu diatonis minor adalah Syukur, Gugur Bunga, dan Indonesia Pusaka.